Halo Ibu dan teman-teman, baiklah di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Claudius Lysias, Friska Febrianti, dan Feli. Saya akan menjelaskan pengertian tingkat bunga. Tingkat bunga mengacu pada biaya dana yang dikeluarkan oleh institusi keuangan, khususnya bank, untuk dana yang dipercayakan kepada mereka, seperti bunga simpanan, lending rate, atau biaya dana yang dibebankan institusi keuangan kepada peminjam, yaitu bunga pinjaman dan borrowing rate. Selanjutnya ada jenis bunga dalam perbankan. Yang pertama, suku bunga kredit merupakan jenis suku bunga yang digunakan dalam urusan pinjam-meminjam. Jenis suku bunga kredit diklarifikasikan berdasarkan sifat dan perhitungannya. Yang pertama, suku bunga berdasarkan sifatnya. Suku bunga tetap atau fixed. Suku bunga yang jumlahnya tidak berubah selama masa kredit. Yang kedua, suku bunga mengambang atau floating. Suku bunga yang jumlahnya berubah mengikuti suku bunga pasar selama masa kredit. Kemudian ada suku bunga berdasarkan perhitungannya. Pertama ada suku bunga flat. Suku bunga flat yaitu bunga pinjaman dihitung dari jumlah awal pokok pinjaman dan dibagikan secara proporsional berdasarkan tenor kredit. Kemudian suku bunga efektif. Bunga pinjaman dihitung dari sisa jumlah pokok pinjaman. Jadi besaran bunga yang dibayarkan akan menurun seiring berjalannya tenor. Selanjutnya suku bunga anuitas. Suku bunga anuitas merupakan gabungan antara suku bunga flat dan suku bunga efektif. Bunga dihitung berdasarkan sisa pokok pinjaman atau suku bunga efektif. Proporsional berdasarkan tenor atau suku bunga flat. Selanjutnya ada tingkat bunga, faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat bunga dan keputusan usaha determinan tingkat bunga pasar. Tingkat suku bunga memiliki pengaruh besar pada harga saham. Suku bunga yang lebih tinggi akan menurunkan kegiatan ekonomi, meningkatkan beban bunga, menyebabkan investor menjual saham. Jadi semakin tinggi suku bunga akan menekan harga saham. Kebijakan Federal Reserve, anggaran pemerintahan yang defisit atau surplus, faktor-faktor internasional, dan tingkat aktivitas usaha. Tingkat bunga. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat bunga dan keputusan usaha determinan tingkat bunga pasar. Tingkat bunga memiliki pengaruh besar pada harga saham. Suku bunga yang lebih tinggi akan menurunkan kegiatan ekonomi, meningkatkan beban bunga, menyebabkan investor menjual saham. Jadi, di mana semakin tinggi suku bunga akan menekan harga saham, dan kebijakan Federal Reserve, anggaran pemerintahan yang defisit atau surplus, faktor-faktor internasional, tingkat aktivitas usaha. Yang kedua, berinvestasi di luar negeri. Dalam berinvestasi di luar negeri, hendaknya para investor mempertimbangkan dua faktor risiko berikut. Yang pertama itu risiko negara, yang kedua risiko nilai tukar. Terus biaya bunga, struktur waktu tingkat bunga. Tingkat bunga figur 6-1 menunjukkan bagaimana permintaan dan penawaran saling berinteraksi untuk menentukan tingkat bunga dalam dua pasar modal. Figur 6-1, tingkat bunga sebagai fungsi permintaan dan penawaran akan dana yang menentukan bentuk kurva imbal hasil. Yang ketiga, tingkat bunga. Figur 6-2 menunjukkan bagaimana tingkat bunga jangka pendek dan jangka panjang bagi peminjam usaha yang telah bervariasi. Di sini ada imbalan hasil obligasi pemerintah. T sama dengan RT plus tambah EVT plus MRP. Terus imbalan hasil obligasi perusahaan RT plus EVT dan plus MRT plus DPRT plus LVT. Keterangan RT-nya itu ialah tingkat bunga nyata bebas risiko. Terus IPT-nya premi inflasi. Terus MR
PT premi risiko jatuh tempo, DPRT premi risiko gagal bayar, LPT premi likuiditas. Terus figur 6 sampai 2. Tingkat bunga jangka panjang dan jangka pendek menggunakan kurva imbal hasil untuk mengestimasi tingkat bunga masa depan. Proses menggunakan kurva imbal hasil untuk mengestimasikan perkiraan tingkat bunga di masa depan cukup sederhana selama yang pertama itu memusatkan perhatian pada obligasi pemerintah. Yang kedua, berasumsi bahwa seluruh obligasi pemerintah memiliki risiko yang sama, yaitu tidak terdapat premi risiko jatuh tempo. Di sini ada teori ekspektasi murni atau dalam kurung itu pure efficient theory. Teori yang menyatakan bahwa kurva imbal hasil tergantung pada ekspektasi investor tentang tingkat bunga masa depan. Selanjutnya, kurva imbal hasil. Kurva yang menunjukkan di mana beberapa imbal hasil atau suku bunga dalam beberapa jangka waktu kontrak yang berbeda atau tenure to maturity untuk kontrak utang yang serupa. Dalam kondisi normal, obligasi jangka pendek akan lebih rendah daripada obligasi jangka panjang. Kondisi ini menyiratkan bahwa risiko untuk memegang aset dalam durasi rendah akan lebih rendah daripada risiko untuk memegang aset dalam durasi lebih lama. Kurva daftar atau flat. Kurva flat dapat muncul bila imbalan hasil yang didapatkan oleh investor normal. Terjadinya kondisi ini sangat tergantung pada keadaan ekonomi suatu negara. Seperti saat ini, ekonomi suatu negara sangat memerlukan dana yang cukup besar karena pandemi, seperti contoh saat sekarang. Dan jika imbalan hasil ambologis lebih lama akan semakin menurun, sementara itu imbalan hasil ambologis jangka pendek justru meningkat. Hal ini menyebabkan kurva normal menjadi kurva imbalan hasil datar. Ketika keadaan ekonomi negara sedang berada dalam masa pemulihan resi, imbalan hasil obligasi jangka panjang akan makin besar, sementara itu obligasi yang memiliki jatuh tempo lebih pendek imbalan hasilnya akan menurun. Ini membuat kurva imbalan hasil yang awalnya berbentuk terbalik berubah menjadi datar. Baik, masuk slide yang ke materi yang keempat, pengaruh tingkat bunga terhadap keputusan finansial. Biasanya masyarakat cuma mengenai suku bunga dalam konteksnya dengan dunia perbankan, yaitu ketika mau membuat deposito atau mengajukan pinjaman atau biasa disebut kredit. Saat suku bunga tinggi, masyarakat lazim enggan meminjam ke bank. Kebalikannya, saat suku bunga rendah, masyarakat termotivasi akan meminjam ke bank. Padahal sebenarnya terkait suku bunga biasa mempengaruhi perekonomian secara luas. Dalam lingkungan makro, pengaruh tingkat suku bunga sebuah negara stabil atau tidak. Maka dari itu, Bank Indonesia atau BI selaku pemangku kebijaksanaan bidang moneter melakukan pengaturan moneter untuk menjaga ekonomi. Tapi apabila jika tingkat pertumbuhan ekonomi sedang menurun, BI akan menurunkan tingkat suku bunga. Hal ini adalah suatu gambaran bagaimana untuk melakukan peminjaman. Jika kita menggunakan peminjaman dengan bunga yang sangat besar, maka itu akan tidak membantu kita lebih mudah dan tidak membebani kita. Jika peminjaman yang sangat rendah bunganya, maka itu akan menjadi bunga yang beranak. Baik, materi selanjutnya. 1.
pengaruh singkat suku bunga dan investasi sektor aliran modal. Saya jelaskan, aliran modal dalam hal ini mengacu pada masuk dan keluarnya modal dari dan ke sebuah negara. Hubungan suku bunga dan investasi di sini sebenarnya adalah faktor terbesar penentu kestabilan perekonomian sebuah negara. Ini karena spekulan pasar keuangan internasional dan investor yang kerap mengejar keuntungan yang menjadi tingkat suku bunga suatu negara sebagai barometer utama untuk mengatur imbalan hasil investasi di negara tersebut. Hal ini patut diperhatikan apabila aliran modal ke suatu negara meningkat, maka permintaan atas mata uangnya meningkat pula, sehingga nilai tukar mata uang menguat. Semakin jika aliran modal ke suatu negara menurun, maka permintaan atas mata uangnya akan berkurang sehingga nilai tukar mata uang berpotensi melemah, seperti uang dolar. Seperti saat ini uang dolar sangat mahal sekali jika ditukar. 1 dolar perkiraannya adalah 17.000 rupiah, bahkan bisa lebih untuk pada saat perekonomian negara saat pandemi ini. Mungkin uang dolar semakin naik. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua, sektor ketenaga kerjaan. Pengaruh tingkat suku bunga dan ekspektasi bersimbas pula ke sektor ketenaga kerjaan dan suku bunga rendah. Para pengusaha di sektor real akan termotivasi mengajukan pinjaman yang dapat digunakan memperluas skala bisnisnya. Pinjaman itu dapat digunakan untuk berbagai tujuan tindakan bisnis, misalnya memperluas atau menambah cabang bisnis. Konsekuensi dari tindakan bisnis ini, para pengusaha akan membuka lebih banyak lowongan pekerjaan. Biasanya bunga pinjaman yang lebih rendah, para pengusaha juga dapat mengurangi beban usaha sehingga mereka bisa menawarkan gaji yang lebih tinggi pada karyawan. Ini adalah suatu contoh bagaimana jika kita ingin buka usaha, ya kita memperhatikan bagaimana usaha kita akan ke depannya, khususnya kita yang kewirausahaan, ya teman-teman. Baik, materi yang ketiga atau yang terakhir tentang sektor perumahan. Selain sedang dan pangan, perumahan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia. Adanya perumahan terjangkau kerap menjadi salah satu barometer kesejahteraan hidup sebuah negara. Maka dari itu, data terkait sektor perumahan kerap dirilis berkala untuk mempengaruhi kondisinya dari waktu ke waktu. Secara khusus, data-data ini juga akan dimanfaatkan untuk mengevaluasi kebijakan tingkat suku bunga. Dalam khususnya di wilayah Bengkayang sudah banyak perumahan BTN dan juga dalam pembuatan rumah-rumah dinas atau rumah-rumah jadi seperti BTN itu memiliki kredit perumahan. Ya, kadang bisa dibayar dengan lunas atau cash atau kredit. Jika dia membayar dengan kredit, maka akan dikenakan sebagai kredit pemilikan rumah atau KPR. Ini adalah kebutuhan nasional karena biaya bunga yang mesti dibayar tentunya kecil. Di sini pemerintahan dan Bank Sentral atau Bank Indonesia harus menyampaikan kebijakan untuk mengendalikan sektor perumahan pada situasi suku bunga rendah. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya housing bubble, atau kesimpulannya pengaruh tingkat suku bunga dan investasi sangatlah kuat.
Adapun suku bunga dan ekspektasi suku bunga yang rendah akan menggenjot jumlah investasi dan artinya akan menstabilkan perekonomian suatu negara. Baik, ini adalah materi terakhir yang disampaikan dari kelompok 3. Baik, saya ucapkan sekian dan terima kasih.